Frekuensi Super. Be accurate and stay connected. Aidan Wilson Tozer. Ia disebut-sebut sebagai suara kenabian abad ke-20, sebab ia mampu mengungkapkan perasaan Allah dengan cara yang singkat tetapi tegas. Tozer lahir pada 21 April 1897 di sebuah daerah pertanian kecil di Pennsylvania Barat. Pertobatan Tozer untuk menjadi orang Kristen terjadi pada usia yang ke-17 tahun. Di suatu ruangan bawah tanah keluarganya menjadi tempat ia menyendiri untuk berdoa dan merenungkan berbagai kebaikan Tuhan. Bagi Tozer, cinta dan anugerah dari Kristus merupakan kekaguman yang berkesinambungan menjamah hidupnya. Inilah awal mula perjalanan kerohaniannya, hingga Tuhan memakainya untuk menghasilkan berbagai karya tulisan yang luar biasa. Tozer mengkombinasikan kuasa Allah dengan kekuatan bahasa untuk memenuhi kebutuhan jiwa-jiwa yang lapar, menembus hati dan menarik perhatian mereka kepada Allah. Tidak hanya dalam dunia kerohanian saja, tetapi juga dalam dunia pekerjaan. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh Tozer. Pada tahun 1950, Tozer terpilih menjadi editor di majalah mingguan Alliance Weekly, sekarang bernama Alliance Life. Pada masa jabatannya, opla penjualan majalah tersebut meningkat 2 kali lipat dalam waktu singkat. Kehidupan doa beliau sangat menonjol. Ia sering mengatakan bahwa karakter seseorang ditentukan oleh kehidupan doanya. Baginya, penyembahan kepada Allah adalah hal yang terutama dalam kehidupan pribadi dan pelayanannya. James L. Snyder, salah seorang penulis biografinya, mengatakan, khotbah-khotbah maupun tulisan Tozer adalah bentuk nyata dari kehidupan doanya. Dan penulis biografi lainnya lagi berkata, ia lebih sering berlutut daripada berada di balik meja kerjanya. Selama hampir 50 tahun, Tozer berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun sekarang ia telah tiada, namun banyak orang yang masih terus mengagumi tulisan Tozer karena karya-karyanya masih sangat relevan untuk kehidupan saat ini. Seorang sahabatnya mengungkapkan rahasia dari tulisan Tozer. Ia tidak menuliskan apa yang tidak perlu, yang muluk-muluk, atau yang sudah diketahui orang, melainkan ia menulis buku yang berbicara langsung kepada hati pembacanya. Ia membuat pembacanya ingin mengenal dan mengalami Tuhan. Melalui tulisan Tozer, Tuhan telah memakainya untuk menembus hati banyak sekali orang dan menarik pikiran mereka kepada Tuhan dengan firman dan kuasa Allah. Pastor Stephen, Tozer sangat kental sekali kehidupan doanya. Nah, Pastor Stephen, sekali lagi ya saya ingin bertanya, Pastor, seberapa pentingnya, Pastor, kehidupan doa harus kita miliki khususnya pada saat-saat ini? Seberapa dalam kehidupan doa yang harus kita bangun? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan memberikan pertanyaan yang lain lagi. Iya. Seberapa pentingnyakah kita bernapas? Sangat penting, Pastor. Artinya, jawaban untuk pertanyaan Gideon tadi juga sama, sangat penting. Seberapa pentingnya kita bernafas, itu adalah sama saja kita mau menyambung hidup. Karena tanpa kita bernafas, kita otomatis akan mati. Dalam hitungan menit kita akan mati. Demikian pula dalam kehidupan doa. Seberapa pentingnyakah doa itu? Doa adalah nafas hidup bagi orang percaya. Jadi kalau kita berhenti berdoa, Berhenti bernafas, artinya kita berhenti bernafas, mati kita. Sehingga sebagai akibatnya ya tidak ada alternatif lain. Kita harus betul-betul terus melatih kehidupan sehari-hari kita untuk terus ada di dalam roh doa. Mengalami ada hati yang selalu terhubung dengan realita Tuhan. Karena buat saya, Tuhan melatih, Roh Kudus melatih saya, doa itu sama dengan bercakap-cakap. Percakapan dengan Tuhan. Nah, pastikan dari waktu ke waktu kita ini terus melatih pikiran dan hati kita. Bisa bercakap-cakap
ada kesadaran akan realita Tuhan yang membuat kita menerima banyak janji atau pernyataan firman. Nah, janji Tuhan, pernyataan firman itulah yang kita pakai menjadi bahan doa atau bercakap-cakap di hadapan Tuhan. Itu yang saya percaya perlu kita lakukan, harus kita latih. Nah, kehidupan doa sendiri kan, Pastor, ini bervariasi, pendapat orang. Berbeda-beda, Pastor. Nah, menurut Pastor sendiri tuh selain bercakap-cakap itu, teknisnya itu bagaimana, Pastor? Untuk kita benar-benar bisa memasuki kehidupan doa seperti yang Tozer alami ini, sampai bisa menangkap isi hati Tuhan, lalu menuliskannya dengan tepat kata-katanya. Nah, itu bagaimana, Pastor? Pada dasarnya, ya, doa itu kan sarana komunikasi yang kita pakai untuk bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan. Orang boleh punya beragam pendapat, punya beragam teori. Tapi terlepas dari apapun teori itu, kita simpulkan doa adalah komunikasi, sarana komunikasi yang kita miliki untuk bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan. Kan begitu? Nah, hanya memang permasalahannya, seseorang ini kadangkala mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan Tuhan karena mindsetnya keliru. Dia selalu menganggap dirinya sebagai orang berdosa. Dan Tuhan pencipta langit bumi sebagai satu individu yang sedemikian kudus, agung, ada di sorga, tak terjangkau oleh kita. Nah, ini masalahnya. Padahal kalau kita belajar di dalam Alkitab, pencipta langit dan bumi itu sudah mencurahkan Roh Kudusnya, memposisikan kita, membuat kita menjadi anak. Bukan lagi orang berdosa, tapi menjadi anak. Dan dia sendiri tidak lagi memanggil diri sebagai pencipta langit dan bumi. Dia memanggil diri sebagai Bapa bagi orang-orang yang mengalami pekerjaan Roh Kudus tadi. Ya. Jadi artinya apa? Ya, kita sedang berkomunikasi dengan Bapa kita. Jadi ketika kita berdoa, kita itu berkomunikasi dengan Bapa kita. Nah, repotnya kita ini seringkali terus mengalami kesulitan berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Karena komunikasi kita dengan ayah lahiriah tidak sehat, tidak baik. Kita tanpa sadar terlanjur punya persepsi yang buruk tentang orang tua lahiriah kita. Contoh misalkan, katakanlah orang tua lahiriah kita ini tipe orang yang keras. Jadi bikin salah dikit, wah langsung ditarik sabuknya, lalu kemudian kita dihajar dengan ikat pinggang itu. Nah, otomatis hal tersebut akan menciptakan sebuah persepsi buruk tentang Bapa di sorga dalam hidup kita. Jadi ketika kita bikin kesalahan dikit saja, waduh, itu kalau mau ketemu itu takut, mau doa itu takut, merasa tidak layak. Kayak merasa berdosa lagi gitu. Takut disabet, takut dicambuk, seperti sebagaimana orang tua lahiriah kita memperlakukan kita. Jadi kayaknya seolah Tuhan itu sebagai pribadi yang suka menghukum begitu. Betul. Sehingga ya kalau ada kesalahan dikit, wah udahlah, doa dong, ibadah dong. Nanti aja deh, saya lagi banyak masalah. Nah, itu rasanya sering terdengar kalimat itu, Pastor. Iya, karena mungkin orang tuanya nggak care, tidak penuh kasih, tidak seperti yang ditulis di dalam Alkitab tentang Bapa di sorga. Sehingga ya dia punya persepsi sebagaimana orang tua lahiriahnya. Kalau lagi cranky, lagi rewel, wah justru dibentak-bentak. Kamu ya nangis terus ya, ayo diam. Nah, jadi ketika kita lagi banyak masalah, kita disuruh mendekat kepada Tuhan, takut kita. Lalu kita bilang, nanti deh kalau saya udah selesai masalahnya, saya baru ibadah lagi. Loh, padahal dengan kita banyak masalah, perlu banget ibadah. Dengan kita sedang menghadapi banyak tantangan, perlu banget jamahan Tuhan. Betul, solusinya ya Tuhan sendiri. Hanya Tuhan satu-satunya solusi. Tapi karena terlanjur punya persepsi yang buruk tentang orang tua lahiriah, sebetulnya orang tua lahiriah itu adalah perwujudan dari Bapa di sorga harusnya. Tapi karena keberadaan
karakteristik dari orang tua lahiriah kita tidak mencerminkan keberadaan Bapa di sorga secara akurat, kita jadi punya persepsi jelek tentang Bapa di sorga. Ya kan? Iya. Nah, sebagai akibatnya apa? Ya, kalau kita katakanlah punya orang tua pendiam, ya buat kita wajar-wajar saja kalau Bapak di sorga nggak ngomong apa-apa. Nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Karena kita ya selama ini juga melihat orang tua yang pendiam. Dan juga mungkin komunikasi kita dengan Bapa di surga jadi hanya di dalam batin aja mungkin begitu ya, Pastor? Ya, normatif saja gitu. Iya. Ya paling kita menyebut Bapa ya kalau kita mengutip ayat doa Bapak kami. Iya, iya. Tapi tidak pernah betul-betul ada sebuah komunikasi yang mendalam. Komunikasi hati ke hati. Komunikasi yang sedemikian karib dan akrab. Karena saya mendapati, kenapa pencipta langit dan bumi memanggil dirinya Bapa? Sebetulnya adalah karena dia memiliki karakteristik yang sangat hangat. Bapa itu sangat hangat. Makanya dia memanggil dirinya Bapa. Dia tidak panggil dirinya sebagai pencipta lagi atas sekelompok orang yang mengalami pekerjaan Roh Kudus, membuat mereka menjadi ciptaan baru, membuat mereka alami kelahiran baru. Ini pencipta langit dan bumi tidak memanggil dirinya sebagai pencipta lagi. Memanggil dirinya sebagai Bapa. Dan ini orang-orang dipanggil sebagai anak. Karena memang ada kerinduan dari hati Bapa untuk terbangunnya sebuah komunikasi. Komunikasi yang sehat, komunikasi yang karib, komunikasi yang mesra, layaknya seorang anak kepada bapaknya. Layaknya seorang ayah kepada anaknya. Nah, selama ini komunikasi orang tua dengan anak rusak. Kenapa? Ya karena masing-masing masih membawa keegoannya sendiri. Ya, anak punya keinginan tertentu ditolak oleh orang tuanya, marah, nyimpen ganjelan. Akhirnya apa yang terjadi? Hubungan antara orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua terbatasi oleh banyak ganjalan-ganjalan yang ada. Dan seringkali ganjalan itu tidak terkomunikasikan dengan baik. Nah, itu sebabnya Alkitab menuliskan Roh Kudus itu diberikan oleh Bapa untuk menolong kita. Memberi kita kata-kata. Menolong kita berkomunikasi dengan Bapa. Untuk berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Nah, repotnya selama ini kita kurang memperhatikan peranan Roh Kudus yang diberikan untuk menolong kita berkomunikasi dengan Bapa. Ya oke lah, kita mungkin punya masalah dengan orang tua kita. Ya, orang tua kita tidak mencerminkan keberadaan Bapa di sorga dengan baik. Oke lah, tapi kan kita tidak boleh stuck di sana, tidak boleh terhenti madol di situ, karena Bapa memberikan Roh Kudus. Nah, penting untuk kita mulai bekerja sama dengan Roh Kudus supaya kita bisa mulai memiliki komunikasi yang sehat, komunikasi yang kuat, komunikasi yang intens, yang intim dengan Bapa di sorga. Karena Bapa itu memang mencari orang-orang yang mau bersekutu. Ya, dia memanggil dirinya Bapa karena ingin bersekutu dengan manusia. Tapi karena manusia punya persepsi yang negatif ya tentang dirinya sendiri, aku ini kan orang berdosa, aku ini kan orang yang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Iya, tapi itu kan dulu. Sekarang kan kamu sudah ditebus dengan darah Yesus. Korban Kristus sudah melayakkan kamu. Kuasa firman bekerja dalam hidupmu, membangun sesuatu yang ilahi padamu. Ya sudah, jangan diinget-inget yang dulu-dulu. Udah waktunya bangun komunikasi yang intens. Mulai membangun komunikasi yang intens. Karena Tuhan juga berkata kan, kamu sebagai ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Nah, yuk kita jalan di dalam yang baru ini. Jangan rujukannya yang lama terus gitu. Harus ada perubahan paradigma itu ya, Pastor. That's right. Nah, kan Tozer ini, Pastor, memiliki kehidupan doa yang dalam yang sebenarnya itu normal saja. Begitulah seharusnya kehidupan orang percaya. Seharusnya kehidupan orang percaya. Nah, sampai ia disebut, Pastor, sebagai suara kenabian pada abad ke-20 saat itu. Nah, ini menjadi pertanyaan, Pastor. Ini berbicara soal nabi dan kenabian kan, Pastor. Ini ada banyak orang juga yang saat ini mengaku diri sebagai nabi. Nah, bagaimana kita bisa
mengenali, Pastor. Maksudnya di dalam dunia pelayanan ini mana nabi yang asli, mana nabi yang palsu. Suara Tuhan yang beneran suara Tuhan, atau suara diri sendiri. Karena zaman sekarang, Pastor, dunia media sosial kan banyak suara nubuatan, banyak yang meramalkan apa yang terjadi di masa depan nanti. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui sehingga kita bisa mengenali, wah nih Tozer yang asli, begitu kurang lebih ya, Pastor. Yang pertama yang kita harus pastikan adalah kenali dulu orangnya. Siapa ini orang? Kalau kita mendapati dia tidak memunculkan bau keharuman Kristus, artinya dia sedang mengalirkan bau kematian daging. Ini bicara tentang sikap hati. Seseorang bisa dikenali sebagai seorang nabi Tuhan yang sejati. Itu karena hatinya yang melekat kepada Tuhan. Karena ini kan bicara tentang menyampaikan suara Tuhan kepada orang lain. Artinya dia harus punya kedekatan dengan Tuhan. Dia tidak boleh cuman sekedar ya yang penting saya bisa berkhotbah. Tidak bisa. Karena kalau itu yang terjadi, suara Tuhan yang disampaikan bukan suara Tuhan, suara hantu jangan-jangan. Ya. Bukan lagi nubuatan, tapi jangan-jangan lu yang buat-buat. Karena hatinya tidak tahir. Jadi hal pertama yang kita harus kenali untuk kita bisa tahu dengan pasti, inilah hamba Tuhan yang menyampaikan suara Tuhan yang sejati atau tidak. Kenali gaya hidupnya. Lihat kehidupan sehari-harinya. Seberapa jauh kuasa firman dan roh terus mendikte kehidupannya. Terus mengontrol dan menguasai respon-respon dan pengambilan keputusannya. Bagaimana dia menjalani kehidupan sehari-harinya ketika berinteraksi dengan orang-orang lain. Pastikan kita bukan asal berkata, tapi dia orang terkenal. Karena menjadi terkenal di hadapan manusia itu berbeda dengan jadi terkenal di hadapan Tuhan. Dalam sekali ya, Pastor. Itu sangat jauh berbeda ya, Pak. Jadi sangat jauh berbeda. Di manusia mungkin bisa terkenal, tapi belum tentu dikenal Tuhan. Betul. Walaupun untuk dikenal oleh manusia dan dikenal oleh Tuhan sama-sama butuh pengorbanan. Untuk dikenal oleh Tuhan dibutuhkan pengorbanan kematian daging. Dibutuhkan pengorbanan untuk kita bertekun melakukan kehidupan doa yang kontinu, yang terus-menerus, yang konsisten. Butuh pengorbanan. Nah, untuk dikenal manusia, apalagi di zaman medsos seperti sekarang, yang dibutuhkan cuma pengorbanan uang. Pasang berapa duit jadi booster di Facebook contohnya, atau booster di mana di gitu YouTube, sosial, di YouTube. Wah, itu langsung bisa terkenal kita. Udah ada hitung-hitungannya. Udah ada hitung-hitungannya. Tapi untuk terkenal di hadapan Tuhan, kita tidak bisa. Mau ngandelin duit berapa banyak, percuma. Tidak ada gunanya. Karena yang Tuhan lihat adalah hati. Yang Tuhan lihat adalah motivasi hidup kita. Dan dari situlah, kalau kita mendapati, aku ini ternyata kok motivasinya masih banyak yang nyeleweng, yang berbeda, yang bertolak belakang dengan firman. Nah, disitulah butuh pekerjaan Roh Kudus. Jadi artinya kan ada satu kurun waktu yang harus kita lewati. Roh Kudus bekerja dalam batin kita. Ada penyingkapan-penyingkapan firman yang mengoreksi sikap hati, menuntun jalan berpikir, sehingga keputusan-keputusan kita akurat. Kita mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Nah, dengan kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, mencetak ulang hidup kita, kita semakin tulus di hadapan Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan itu murni. Memang karena kita mencintai Tuhan, bukan karena ada embel-embel biar diberkati, biar sukses, biar kaya. Enggak, betul-betul murni. Karena kita memang mencintai Tuhan. Nah, saat itulah kita akan mendapati kehidupan doa kita akan memiliki daya jangkau yang sangat mendalam.
Dan otomatis itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Amin, amin. Dalam kita berinteraksi dengan orang lain, pada saat kita berinteraksi dengan tantangan, masalah, dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Oh, yes. Kadang-kala ada banyak orang yang mengaku diri hamba Tuhan, bahkan bergerak dalam dunia profetik. Dia sedang mengalami himpitan kebutuhan. Apa yang terjadi? Dia memanfaatkan, pakai tanda kutip, urapan profetik yang dia punya. Untuk dia lepaskan atas orang-orang tertentu, menangguk keuntungan dari orang-orang tertentu, supaya kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi. Wah, ini tidak benar. Ini otomatis orang yang bersangkutan artinya mulai mengalami perubahan hati. Dia bukan lagi nabi Tuhan yang sejati. Nabi palsu dia. Ya, mungkinkah seorang nabi Tuhan yang sejati bisa mengalami perubahan? Sikap hatinya mulai tertuju kepada uang. Sikap hatinya mulai mengejar keterkenalan. Tidak lagi mencintai Tuhan dengan tulus. Jawabannya sangat mungkin. Karenanya penting sekali untuk kita terus menguji dasar-dasar kehidupan yang kita punya. Fondasi hidup yang kita punya. Kalau level cinta akan Tuhan dalam diri kita mulai turun, nah ini kita harus langsung waspadai. Kalau dibiarkan, ini akan membuat cinta akan dunia ini, cinta akan diri sendiri, cinta akan uang kembali muncul, menyeruak masuk dalam hidup kita dan menggantikan cinta kita kepada Tuhan. Dan saat itulah hati mulai berbalik. Jadi Pastor, betapa pentingnya kita menjaga kekonsistenan dalam doa dan hati yang mencintai Tuhan. Karena kalau saya baca hal ini Pastor dari kisah Tozer ini, saya langsung teringat dengan Pastor Stephen sendiri. Bagaimana Pastor Stephen terus memberikan tulisan-tulisan dalam renungan harian Pastor setiap hari Pastor. Nah, menjadi pertanyaan Pastor, apakah Pastor Stephen nggak capek dan nggak bosan melakukan itu, Pastor? Jangan dijawab dulu, Pastor. Setelah informasi berikut ini. Apakah mungkin gereja Tuhan mengalami kepenuhan Kristus seperti yang dinubuatkan di dalam Alkitab? Bagaimana jati diri umat Tuhan yang sesungguhnya di dalam Tuhan? Bagaimana wujud pelayanan tubuh Kristus di akhir zaman nantinya? Apakah masih terpecah belah karena denominasi yang ada? Temukan jawabannya di dalam buku Menuju Kepenuhan Kristus yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus. Terimalah pemahaman yang akurat seturut kebenaran firman mengenai kesatuan tubuh Kristus. Untuk informasi Anda bisa menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Ya, baik Pastor, saya lanjut mengenai kehidupan Tozer. Seperti yang tadi saya katakan Pastor, ketika saya membaca tulisan ini langsung teringat dengan Pastor Stephen yang terus konsisten memberikan renungan harian kepada umat Tuhan. Nah, itu kan butuh kondisi hati yang tidak jemu-jemu masuk dalam doa dan hati yang mencintai Tuhan. Nah, bagaimana caranya Pastor Stephen untuk bisa terus konsisten menyampaikan suara Tuhan setiap hari, Pastor? Nggak bosan dan nggak capek kah, Pastor? Sebetulnya kan kata kuncinya adalah hubungan. Dan kalau kita bisa menjagai sebuah hubungan, bahkan meningkatkan level kualitas dari hubungan itu sendiri, ya kalau kita terus membangun keterhubungan, komunikasi dengan Tuhan, kita dengar Tuhan berbicara, Tuhan menyampaikan isi hatinya, Tuhan singkapkan ayat-ayat firman. Ya kan tugas saya cuma tinggal menulis ulang apa yang saya dengar. Jadi tidak sesulit yang orang pikirkan, wah ini harus cari ide, harus cari inspirasi. Ya enggak perlu, saya hanya sekedar menulis ulang apa yang saya dengar. Jadi ya sesimpel itu ya, sesimpel itu gitu. Apa yang Tuhan bicara, apa yang saya dengar, ya itulah yang saya tuliskan. Dalam segala keterbatasan yang masih saya miliki, saya hanya bergantung kepada komunikasi yang terbangun dengan hubungan kita. Lagi itu sendiri. Hubungan itulah yang menjadi kata kuncinya. Ya kalau kita katakanlah
saya punya pemimpin rohani. Saya tidak pernah ketemu dengan beliau. Tidak pernah teleponan juga. Ya kan saya tidak tahu apa yang dia inginkan. Apa yang dia omong, saya tidak tahu. Tapi kalau saya telepon, minimal saya tahu nih pemimpin saya itu lagi apa sih konsentrasi yang dia miliki atau apa yang ada dalam pikirannya. Saya tinggal tanya, Pak, Bapak itu lagi punya pikiran apa? Apa yang Tuhan bicara sama Bapak hari-hari ini? Nah, dia cerita begini, begitu, begini, begitu. Ya sudah, tinggal itu yang saya tulis ulang. Saya tinggal tanya, Bapak itu apa sih? Ada hati apa? Ada pikiran apa tentang saya atau tentang umat Tuhan? Cobalah bicara, saya pengen dengar. Nah, dia kasih ada inspirasi ilahi, ada fungsi knowing yang Tuhan berikan. Dan saya hanya tinggal menuliskan ulang. Dan kemudian diolah untuk diposting menjadi daily devotion bagi semua saudara. Dan saya percaya semua kita bisa melakukan hal itu kalau kita mau. Gideon bisa. Ini Pak Mario juga bisa, saudara yang mau terus membangun persekutuan dengan Tuhan juga bisa. Jadi tidak ada hak atau kemampuan eksklusif. Oh, ini hanya diberikan kepada seseorang. Tidak. Bapak di sorga itu Bapak yang sangat adil. Semua anak-anaknya kalau mau mengikuti prosedural istilahnya syarat dan ketentuan berlaku, pasti ketika dilihat oleh Bapak sudah cukup matang, cukup mampu, dikasih. Saya awal mula ini kalau mengingat kembali tentang daily devotion beberapa tahun yang lalu. Saya awal mula memulai daily devotion itu tidak langsung dalam bentuk tulisan yang panjang. Ya, kalau dibacakan itu bisa sampai 5 menit lebih. Tapi itu saya memulai dari satu kata, satu kalimat. Dulu masih zaman SMS ya, Pastor. Dulu waktu masih zaman SMS, istilahnya SMS inspirasional. Itu cuma satu kata doang. Ya, mungkin saya olah memang dalam bentuk power phrase, istilahnya begitu. Satu kalimat begitu ya, Pastor. Satu kata atau satu kalimat yang padat makna. Nah, kemudian dikirim. Kan kalau dulu zaman SMS cuman bisa memuat 160 karakter kalau saya tidak salah. Nah, kan itu artinya cuma 160 huruf. Satu kalimat pendek. Tapi ya saya belajar tekun, saya belajar rajin. Dari situ pelan-pelan, kok mulai berkembang. SMS-nya mulai dikirim 2-3 kali untuk memuat satu message. Lalu kemudian waktu itu saya ingat mulai masuk BlackBerry. Mulai saya bisa ngirim catatan ataupun message yang lebih panjang, lebih ada uraian lewat BlackBerry. Sebelum kemudian smartphone merajai, Android merajai, lalu ada WhatsApp dan sebagainya, dan berkembang seperti sekarang. Tapi harus mulai dari berani atau mau melakukan hal-hal kecil, hal-hal sederhana. Saya harap saudara juga tidak menganggap enteng hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang Tuhan suruh untuk saudara lakukan. Saya percaya kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Jangan kepengennya itu, yang gede-gede. Yang ada di jangkauan kita, yang mungkin kecil, sederhana, yang semua kita bisa lakukan. Mulailah dari hal sederhana. Kalau kita konsisten, Tuhan pasti akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Saya berdoa saat ini biarlah roh kekonsistenan Tuhan impartasikan masuk dalam hidupmu, menolong engkau untuk dengan tekun, untuk dengan setia, dengan konsisten terus melakukan hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang memang Tuhan suruh untuk engkau lakukan. Lewat kekonsistenan, lewat perkara-perkara sederhana, Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar, yang punya dampak luar biasa. Semua yang besar selalu dimulai dari hal kecil. Tidak ada orang besar yang terlahir sudah langsung besar. Semua orang besar, istilahnya orang yang berpengaruh, terpandang, disegani, selalu dimulai dari orang-orang sederhana, dari orang-orang kecil.
Biarlah hal kecil yang Tuhan suruh untuk engkau lakukan, ketika engkau lakukan dengan tekun, dengan setia, akan terus bertumbuh menjadi besar, dan Tuhan percayakan kepadamu hal-hal yang besar. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Pastor. Saya melanjutkan kehidupan Tozer lagi, Pastor. Ini ada hal yang aneh yang saya baca, Pastor. Dia bekerja sebagai penulis di suatu majalah, dan pendapatan daripada perusahaan itu meningkat drastis. Tapi herannya ada satu statement dari rekan-rekannya bahwa Tozer ini lebih sering berlutut, berdoa daripada di meja kerjanya. Lah kok bisa, Pastor? Orang kerjanya singkat, penghasilan perusahaan meningkat, tapi ternyata dia hanya hidup di dalam doa lebih banyak. Ini rumusannya bagaimana, Pastor? Saya yakin kalau kita pakai tanda kutip mengakui Tuhan, melibatkan Tuhan dalam semua yang kita kerjakan, pasti hasilnya akan sangat produktif, sangat efektif. Apapun itu. Nah, bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam apa yang kita lakukan? Ya tentu saja lewat doa. Makanya ada sebuah pernyataan yang mengatakan ora et labora. Nah, orang selama ini punya pemikiran, ya saya kan sudah doa, ya sekarang waktunya berusaha, sekarang waktunya bekerja. Keliru. Pemahamannya tidak seperti itu. Pemahamannya adalah you doa dulu, terus doa sampai ada arahan Tuhan. Nah, ketika ada arahan Tuhan secara spesifik, baru kita berhenti dalam doa kita untuk merealisasikan arahan itu. Nah, mungkin arahannya sederhana, tapi kalau kita lakukan, itu akan membawa impact yang luar biasa. Saya percaya apa yang dialami oleh A.W. Tozer ini kurang lebihnya sama. Dia doa terus doa sampai dapat inspirasi dari sorga, sampai dia mendengar Bapa berkata-kata. Nah, setelah dia mendengar Tuhan menyampaikan firman-Nya, disitulah dia menuliskan. Ya ini pasti cepat, nggak perlu bengong. Orang kalau mau menulis sesuatu nggak ada ide kan bengong aja gitu. Bengong apa ya? Baru menulis satu dua kalimat bengong lagi. Ini nggak ada inspirasi. Tapi kalau seseorang sudah mendesak dalam hadirat Tuhan, mendapat sesuatu dari sorga lewat doa, seketika kalau dia memang penulis, ya dia akan bisa menulis dalam waktu yang singkat. Itu mengalir aja itu. Mengalir, dan kata demi kata yang dia tulis itu menjadi kata-kata pilihan. Menjadi kata-kata yang memiliki pengaruh kuat bagi para pembacanya. Dan saya yakin itulah yang A.W. Tozer lakukan. Doa terus sampai dapat arahan Tuhan, sampai dapat suara Tuhan, baru kemudian dia wujudkan. Dan walaupun sepertinya sederhana, tapi membawa dampak yang luar biasa. Ya kurang lebihnya kayak Musa. Tuhan memberi perintah kepada Musa. Ya, ketika orang-orang Israel sedang terjepit, baru keluar dari Mesir, ada di hadapan lautan luas, dari belakang tentara Fir'aun datang mengejar. Kan kecepit nih. Mereka semua kelabaan, ketakutan, panik, teriak kepada Musa. Nah, Musa doa sama Tuhan. Tuhan, ini jalan keluarnya bagaimana ini? Kita tidak bisa berenang semua ini. Ya, dan tidak mungkin semua disuruh berenang. Unta nggak mungkin berenang. Lautan begitu luas. Di belakang sana tentara Mesir galak-galak sudah ngejar ini. Kita mau dibantai ini. Tuhan tolong. Nah, Tuhan bilang, kenapa kamu kelabakan seperti itu? Udah, angkat tongkatmu. Nah, Musa hanya tinggal disuruh mengangkat tongkatnya. Dan ketika tongkat diangkat, Alkitab menuliskan, Tuhan membelah lautan Kolsom. Laut Teberau dibelah oleh Tuhan dengan angin yang sedemikian hebat, sehingga kemudian lautan terbelah menjadi dua. Dan orang-orang Israel bisa berjalan dengan leluasa di tengah dataran yang kering itu. Ya, dasar lautan yang dikeringkan Tuhan itu dipakai orang-orang Israel lewat. Yang disuruh Tuhan apa? Angkat tangan. Ya sudah. Nggak apa-apain. Nggak, cuma ngangkat tangan doang. Ya sudah. Musa taat, mujizat terjadi.
Nah kalau kita coba angkat tangan, ya belum tentu ada sesuatu yang terjadi. Ya mungkin kalau kita, ya mungkin habis olahraga keringetan, acut gitu ya, bisa saja orang sebelah kanan kiri kita langsung tersingkir. Tapi kan tidak ada mujizat yang terjadi. Beda dengan Musa, suruh angkat tangan, dia taat. Ketika sekali waktu ada hamba-hambanya Elisa yang ingin memperbesar rumah yang mereka tinggali dengan cara memotong pohon-pohonan ya untuk membuat rumah yang lebih besar. Mata kapaknya tercebur masuk sungai. Loh, kapak itu kan terbuat dari besi. Otomatis berat jenis besi itu membuat dia tenggelam di dalam air. Nah, yang dilakukan Elisa apa? Dia ambil beberapa potong kayu, lalu dia lemparkan ke tempat di mana mata kapaknya jatuh. Ketika dilempar di sana, mata kapaknya ngapung. Seakan-akan kayu ini kayak magnet yang mengangkat mata kapak itu. Lu ini kan kalau dari sisi ilmu fisika atau ilmu kimia, lu itu kan unsur kayu dan besi tidak bisa nyatu, tidak mungkin jadi magnet. Ya, dan berat jenis besi tidak mungkin diangkat ngapung di air. Tapi itulah yang terjadi karena ketaatan yang Elisa lakukan. Begini, Pastor, ini kan sesuatu yang sebenarnya sangat simpel, Pastor. Ada masalah besar, solusinya ngangkat tangan. Ada masalah besi tadi masuk ke dalam air, solusinya cuma kayu yang dilepaskan. Betul. Nah, apakah Tuhan sebenarnya mau kita melakukan sebenarnya hal yang sebenarnya simpel-simpel saja, Pastor? Iya, karena Tuhan tidak mungkin kasih kita tugas atau memberi kita arahan yang sulit-sulit. Yang sulit ya kita tidak bisa lakukan. Karena sulit. Makanya Tuhan kasihnya arahan-arahan yang sederhana. Sisanya yang sulit, biar dia yang ngerjain. Sebenarnya enak sekali ya, Pastor. Enak sekali. Nah, tapi makanya gimana caranya mempercayai, Pastor? Kan sepertinya sesuatu kayak Elisa mudah sekali dia menaati Tuhan. Ya kalau saya mungkin mikir-mikir juga, Pastor. Nah, gimana caranya biar pemikiran kita ini seperti Elisa, seperti Musa yang begitu cepat percaya dengan Tuhan? Nanti ya, Pastor ya, setelah informasi berikut ini, Pastor. Cara yang selalu dipakai oleh iblis untuk menjerat seseorang agar terikat dalam tipu dayanya adalah menyerang, mempengaruhi pikiran atau thinking pattern dari orang yang bersangkutan. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja. Iblis tidak akan pernah bisa menguasai hidup seseorang selama orang yang bersangkutan tidak menyerahkan dirinya untuk ada dalam kendali iblis. Ya, Pastor Stephen, ini bagaimana caranya, Pastor? Kita bisa memiliki kehidupan iman seperti Tozer, seperti Elisa, seperti Musa, yang mempercayai hal-hal yang sebenarnya apa yang Tuhan katakan itu simple, sederhana untuk menghadapi masalah yang besar. Nah, itu gimana caranya, Pastor? Yang pertama, kembali lagi, hubungan. Pastikan keterhubungan kita dengan Tuhan itu terbangun secara sehat dan terus bertumbuh semakin bertambah kuat. Karena dari hubungan itulah kita mulai kenal Bapak kita. Kembali, ini dasar sekali ya, Pastor ya. Ini dasar sekali. Ini kata kunci utamanya. Lewat sebuah hubungan, kita akan bertumbuh dalam pengenalan. Nah, kita udah kenal Bapak kita. Wong kalau mau menciptakan langit dan bumi aja cukup ngomong. Kita kenal dia. Kita kenal betul dia. Nah, jadi ketika dia bicara, kamu lakukan ini.
ya kita percaya dia sanggup. Kita tahu betul dia mampu mewujudkan apa yang dia sudah janjikan atau firmankan. Yang perlu kita lakukan justru ya memposisikan diri menjadi partnernya Tuhan. Seperti misalkan saya kasih contoh. Ketika Tuhan memberi perintah kepada Elia, Nabi Elia, bernubuat kepada Raja Ahab. Karena dosa-dosamu, maka seluruh kerajaan akan mengalami tidak ada hujan, tidak ada embun, sampai aku mengatakannya. Terus ditinggal pergi oleh Elia. Tuhan memberi perintah selanjutnya kepada Elia. Kamu pergilah ke Sungai Kerit. Dan Elia taat. Di Sungai Kerit pemeliharaan Tuhan terus terjadi. Dinikmati oleh Elia. Yang lain mengalami kekeringan, Elia bisa minum dari Sungai Kerit. Yang lain kelaparan, Elia bisa tetap makan karena ada catering sorga. Yang dikirimkan lewat burung gagak. Ya. Tiap hari dikasih burger. Wah, kan roti dan daging. Ya, Tuhan pelihara hidup Elia. Nah, setelah air Sungai Kerit menjadi kering, pada akhirnya ikut kering juga, Tuhan sudah punya strategi yang lain. Tuhan punya planning yang lain. Tuhan kembali berfirman, kamu pergilah ke Sarfat. Aku mau pelihara kamu. Bukan lewat konglomerat yang ada di Sarfat, tapi lewat seorang janda miskin. Wah, itu juga tuh kayak gak masuk akal ya, Pastor ya. Maksudnya Elia kok bisa iya aja gitu, Pastor? Ya harus iya. Iya. Namanya kita ini hamba. Iya. Ya harus nurut sama majikan kita. Kan ya walaupun kelihatannya aneh-aneh. Elia dipeliharanya lewat seorang janda. Janda yang sudah mau mati lagi, ya, tinggal bunuh diri, apa istilahnya? Udah frustrasi. Udah frustrasi. Iya. Dia bilang, aku bikin roti ini untuk aku makan dengan anakku dan itu kami mati setelahnya. Ya kan istilahnya kan sudah siap mati nih, tapi justru dipelihara Tuhan luar biasa. Ya. Lalu ketika Yesus juga punya masalah ekonomi, Yesus mau masuk ke bait suci, dicegat untuk bayar pajak bait suci. Tanya sama Yudas, nggak ada duit. Nah, dia kasih perintah kepada Petrus, mancing. Begitu kamu dapat ikan, buka mulutnya, ada duit di sana. Nah, cukup untuk bayar pajak aku dan pajak kamu, kita masuk sama-sama ke bait suci. Itu arahan yang nyeleneh kalau menurut saya. Ya kan? Disuruh pergi ke seorang janda yang miskin, disuruh mancing. Dan begitu ikan pertama didapat, dibilangnya bukan disuruh jual, tapi dibilangnya ada duit di mulut ikan itu. Lo coba mikir aja, mulut ikan penuh dengan uang, gimana bisa makan kailnya Petrus? Ya kan? Tapi ya itulah arahan yang Yesus berikan. Dalam kedaulatan kuasanya sebagai seorang anak Allah. Ketika dia melihat Bapa bertindak, dia kemudian memberi arahan kepada Petrus. Dan ketika Yesus memberi arahan dan Petrus taat, mujizat terjadi. Janda yang anaknya mau dirampas untuk menjadi pembayar hutang. Ini janda dari seorang nabi. Loh, nabi Tuhan kok sukanya hutang? Ninggalin warisan bukan ninggalin warisan suara Tuhan, ninggalin warisan hutang. Sampai anaknya mau diambil. Nah, Elisa bertanya kepada janda itu, apa yang kau punya di rumahmu? Nggak punya apa-apa. Pasti ada. Oh ya, minyak dikit, kata janda itu. Ya udah, kamu bersama anakmu pinjem semua bejana, pinjem semua buli-buli, gentong-gentong besar, kumpulin masuk di rumahmu, tutup pintu rumahmu, dan kemudian tuangkan minyak yang sedikit itu ke buli-buli yang ada. Loh, kalau dipikir secara nalar, minyaknya cuma segini, mau gentongnya sebegono, ya tetap kan nanti minyaknya cuma segini toh. Malah semakin tidak kelihatan karena besar. Apa namanya, tempayannya. Tapi Tuhan bikin mujizat. Minyaknya dikit, tapi tidak habis-habis. Karenanya saya mau memberi penegasan buat setiap saudara. Ya, kalau saudara terus hidup dalam doa, mungkin saudara bilang, wah, saya itu tidak punya banyak duit. Loh, siapa yang bilang you butuh duit banyak?
Kita itu tidak butuh duit banyak. Yang kita butuhkan adalah firman yang nyata. Amin. Karena dengan saudara punya firman yang keluar dari mulut Tuhan, walaupun duitmu sedikit, duitmu tuh tidak akan ada habis-habisnya. Mungkin duitmu cuma 10.000, tapi ketika engkau cabut yang 10.000 itu, nanti Tuhan bisa bikin ada lagi. Atau bahkan dengan 10.000 yang ada, you bisa beli, nilainya 1 juta. Iya. Wah, mana bisa kayak gitu? Bisa tuh. Kenyataannya ada jemaat yang mengalami mujizat miracle money, mujizat keuangan. Yes. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia belajar hidup dalam doa. Dia belajar percaya kepada janji firman. Karena yang saya mau tegaskan di dalam nama Yesus, saya berdoa biar mulai dari sejak hari ini, dimensi keterhubungan dan persekutuan yang kau miliki dengan Tuhan akan terus terdevelop, terus terbangun, makin sehat, makin kuat, makin intens, sehingga apapun yang menjadi kondisi dan keadaan hidupmu, selalu ada firman yang datang kepadamu. Dan dengan firman itu, engkau bisa menghadapi apapun yang harus kau hadapi. Dan engkau selalu berkemenangan. Selalu ada mujizat. Selalu ada terobosan. Dan hari ini aku deklarasikan demi nama Yesus, biarlah kemampuan untuk mendengar suara Tuhan, kemampuan untuk meresponi suara Tuhan secara akurat, kehidupan iman yang terus bertumbuh dalam hidupmu akan terimpartasi, terbangun dengan kuat dalam dirimu, sehingga engkau betul-betul alami lewat kehidupan doa yang engkau menikmati kehidupan sehari-hari yang penuh mujizat. Engkau sudah bergumul di dalam doa. Aku deklarasikan engkau berhenti bergumul dalam kehidupan sehari-hari. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Biar roh doa sekali lagi tercurah atas hidupmu, tinggal permanen dalam batinmu, nyata dalam hidupmu sehari-hari. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik pemirsa, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jadikan Tuhan dan kehidupan doa sebagai prioritas utama. Maka kita akan mengalami mujizat itu nyata. Sampai jumpa lagi di dalam frekuensi sorga. Be accurate and stay connected.